Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Pada episode 6 kita masih membicarakan pembahasan soal-soal getaran yang diambil dari soal SNMPTN dan OSN Fisika. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Kesempatan kali ini juga kita memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan sebenarnya pada soal getaran sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan-persamaan praktis yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal secara cepat. Langsung saja kita ambil pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama, dua buah getaran sama arah getarnya, sama juga amplitudonya, sama juga frekuensinya adalah F, tetapi berbeda fase sebesar delta theta. Paduan kedua getaran tersebut menghasilkan dari 1 sampai 4 sebagai pilihan yang kita akan menelitinya, mana yang betul, mana yang salah. Kita ambil pembahasannya. Kita misalkan bahwa Y1 sama dengan A sin omega T, maka dengan perbedaan fase pada persamaan kedua Y sama dengan A sin dikalikan omega T ditambah dengan delta theta. Maka ini yang membedakan sebagai beda fasenya. Maka dengan demikian harus digabungkan antara Y sama dengan Y1 ditambah dengan Y2 sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A sin omega T ditambah dengan A sin dikalikan omega T ditambah dengan delta theta. Maka sesuai dengan aturan trigonometri, maka sin theta ditambah dengan sin beta itu sama dengan 2 sin setengah A ditambah beta cos setengah theta dikurangi beta. Maka persamaannya menjadi demikian sehingga yang belakang adalah 0 omega T-nya karena dikurangi, kemudian yang di depan adalah 2 omega T. Maka dengan demikian persamaannya menjadi Y sama dengan 2A sin setengah omega T ditambah dengan delta theta cos delta theta dibagi dengan 2. Ini kita pindahkan ke depan, maka persamaannya menjadi 2A cos delta theta dibagi 2 dikalikan sin setengah omega T ditambah dengan delta theta. Maka persamaan ini kita sebut yang bagian depan adalah bentuk amplitudo gabungan yang sama dengan 2A cos delta theta dibagi dengan 2. Maka dengan demikian AP merupakan amplitudo gabungan antara Y1 dengan Y2, maka persamaannya menjadi Y sama dengan AP dikalikan sin setengah dikalikan dengan omega T ditambah dengan delta theta dibagi dengan 2. Ya, ini harus dibagi dengan 2 ya. Maka dengan demikian sekarang kita teliti pada bagian nomor 1, yaitu frekuensinya apakah sama dengan F. Persamaan ini kita pakai untuk melakukan penelitian itu ya. Maka Y sama dengan AP sin setengah omega T ditambah dengan delta theta dibagi dengan 2, maka omeganya sama dengan 2πf. Jadi ini tetap sama menjadi 2πf sehingga pernyataan 1 benar. Pernyataan yang kedua, apakah betul amplitudonya adalah 2A apabila delta theta-nya sama dengan 0? Maka AP sama dengan 2A cos 0, maka cos 0 1 sehingga AP-nya sama dengan 2A. Berarti pernyataan pada yang nomor 2 adalah benar. Sekarang kita lihat pada pernyataan yang ketiga,
amplitudenya 0 apabila delta theta sama dengan pi. Maka kita masukkan harganya. Maka AP sama dengan 2A cos pi dibagi dengan 2, ini adalah 90 ya. Maka cos 90 0 dikalikan 2A juga 0, sehingga ini pernyataan 3 adalah benar. Sekarang kita ambil pernyataannya nomor 4 ya. Maka amplitudenya adalah A bila delta tetanya sama dengan 2pi. Maka kita masukkan, jadi 2A cos 2pi dibagi dengan 2, maka menjadi cos pi. Maka dengan demikian ya, menjadi negatif 2A. Jadi pernyataan yang keempat adalah salah, sehingga jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 3. Jadi pembuktian pada bagian depan ini sangat penting bagi kita untuk bisa mengetahui apabila nanti terjadi dua gabungan persamaan yang memiliki perbedaan satu sama lain. Itu adalah soal nomor 1. Sekarang kita ambil pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2, bekas disusun secara seri dan paralel seperti pada gambar. Ujung-ujung bekas digantungi beban yang sama besar. Apabila konstanta bekas dari K1 sampai K4 adalah K, maka perbandingan periode susunan seri dan paralel adalah, ini gambarnya yang direncanakan, kemudian pilihan jawabannya. Sekarang kita lihat pada pembahasannya ya. Maka pada waktu terjadi seri, konstanta bekasnya akan lebih kecil ya. Maka kita lihat bahwa perbandingan TS dengan TP itu sama dengan berapa apabila konstantanya sama. Sekarang kita lihat pada bekas seri, di sini menjadi lebih kecil konstanta gabungannya. Maka dengan demikian 1 per KS sama dengan 1 per K ditambah 1 per K sama dengan 2 per K. Maka KS-nya adalah K dibagi dengan 2. Ini mengatakan hasilnya lebih kecil. Selanjutnya hubungan besarannya disebut dengan T seri atau periode seri. Kemudian pada bekas paralel ya, maka ini menjadi lebih kuat. Maka KP-nya adalah K ditambah K menjadi 2K, sehingga hubungannya dengan periode disebut dengan periode paralel. Maka dengan demikian penentuan perbandingannya itu adalah T sama dengan 2pi akar dari M dibagi dengan K, maka periode berbanding terbalik dengan akar K-nya. Maka dengan demikian ya, periode seri dibanding dengan periode paralel sama dengan 1 dari akar K seri dibanding dengan 1 per akar K paralel. Maka dengan demikian persamaannya menjadi ya, dikalikan silang, maka menjadi akar KP dibanding dengan akar KS, sehingga persamaannya menjadi akar 2K dibanding dengan akar K per 2, maka akar 2 dikalikan akar 2 adalah 1, maka persamaannya adalah 2 dibanding 1. Jadi akan lebih mudah kita mengetahui bahwa T selalu berbanding lurus dengan akar K, maka kita bisa menemukan persamaan yang demikian. Itulah jawabannya pada soal nomor 2 adalah B, sehingga rumus praktis yang bisa kita ambil pada rangkaian seri adalah KS serinya atau K serinya itu sama dengan K dibagi dengan N. Pada paralel adalah KP-nya sama dengan N dikalikan dengan K. N merupakan jumlah bekas yang direncanakan, sehingga perbandingan pada frekuensinya praktisnya dibalik dengan periodenya, sehingga persamaannya frekuensi seri dibanding dengan frekuensi paralel sama dengan akar KS dibanding dengan akar KP. Ini adalah bentuk rumus praktis yang diinginkan. Kita lihat pada soal nomor 3.
Pada soal nomor 3, sebuah partikel melakukan getaran selaras dengan frekuensi 5 Hz, amplitudonya 10 cm. Kecepatan partikel pada saat berada simpangan 8 cm adalah dalam satuan cm per sekon. Jadi kalau ada jawaban yang demikian, kita langsung tidak menggunakan kalkulator juga akan lebih mudah daripada menggunakan kalkulator. Maka dengan demikian pembahasannya yang diketahui adalah F5S hanya adalah 10 cm, maka V-nya berapa pada waktu Y sama dengan 8 cm. Maka dengan demikian sin theta sama dengan Y dibagi dengan A, maka 8 dibagi dengan 10, sehingga harga cosnya 6 dibagi dengan 10. Kita lakukan dengan dalil Pythagoras, maka 8 ditambah 6 ketemunya 10. Artinya 64 ditambah 36 adalah 100, maka menjadi akarnya ada akar 100 sama dengan 10. Maka dengan demikian ini mudah kita ambil dari Pythagoras, Maka 3 ditambah 4 5, kemudian 6 ditambah 8 10, 5 ditambah 12 13 dan seterusnya. Maka kita bisa mengambil secara cepat dari permasalahan ini. Sehingga V sama dengan 2πf A cos theta. Maka dengan demikian 2pi dikalikan 5 dikalikan 10 dikalikan 6 per 10. Ini adalah 1, maka 5 kali 2 kali 6 adalah 60pi. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi sangat mudah kita mengetahui rahasianya. Ini harus kita ingat bahwa 3 tambah 4 5, 6 tambah 8 adalah 10. Salah satu hal demikian cara mengambil metodenya. Kita ambil soal nomor 4. Sebuah benda melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi sudutnya adalah omega. Pada saat kecepatan benda sama dengan 4/5 kecepatan maksimumnya, hitunglah percepatan dalam A omega kuadrat. Jadi kita mencari koefisien yang betul dari jawaban A dan jawaban sampai jawaban E. Sekarang kita lihat pembahasannya, bahwa V sama dengan 4/5, V maksimum berapakah A-nya. Maka dengan demikian kita ambil di sini, sehingga kita bisa menentukan beberapa keadaan. Maka V maksimum sama dengan omega, maka cos theta sama dengan V dibagi dengan V maksimum adalah 4/5. Maka sin tetanya menjadi 3/5. Jadi ini kita tidak usah menghitung lagi, kita hafalkan 3 tambah 4 adalah 5. Maka kalau cosnya 4/5, maka sin tetanya adalah 3/5. Sangat mudah kita menghafalkannya. Maka A-nya sama dengan negatif omega kuadrat A sin theta. Maka dengan demikian A-nya sama dengan, sin tetanya adalah 3/5, maka 3/5 omega kuadrat dikalikan dengan A bertanda negatif, sehingga jawabannya adalah yang B. Itulah dari 3 dan 4, dikatakan sejenis, akan tapi beda cara menyelesaikannya. Jadi itu keseluruhan jawaban atau penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 4. Semoga bisa menjadi pengalaman baru bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam getaran. Kunjungi Destinasi Fisika karena di situ banyak materi-materi fisika dan chapter-chapter fisika yang berisi penjelasan soal-soal SNMPTN, juga penjelasan-penjelasan OSN Fisika dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sukses dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.